Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aidin Indra Utami Tarigan. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan. Program Studi Pendidikan Agama Islam A1 Pagi, NPM 1801020040. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang membuat rumusan masalah penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Jadi, dapat kita ketahui bahwa penelitian adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi secara menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan atau teknologi. Untuk merancang penelitian yang terarah, diperlukan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, hipotesis, pembatasan masalah, dan metodologi penelitian yang matang dan jelas. Rumusan masalah sendiri merupakan upaya untuk menyatakan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang terkait dengan ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Contoh rumusan masalah seperti pengaruh game online bagi anak di bawah umur. Seperti apa itu game online, adakah bahaya game online bagi perkembangan otak anak, apa yang menyebabkan anak ketergantungan game online, bagaimana cara mengatasi anak ketergantungan game online, dan seterusnya. Cara membuat rumusan masalah yaitu yang pertama, ketahui apa yang menjadi masalah dalam penelitian. Yang kedua, pikirkan mengenai hal-hal yang menjadi pertanyaan pada sebuah penelitian secara kritis. Jabarkan semua pertanyaan yang muncul di pikiran dengan menggunakan pertanyaan 5W tambah 1H. When, why, where, who, what, and how. Seperti kapan, bagaimana, di mana, siapa, apa, dan bagaimana. Kemudian, pastikan bahwa rumusan masalah yang kamu pilih memiliki nilai penelitian atau bermanfaat, jelas, padat, dan tidak bertele-tele. Selanjutnya, rumusan masalah bisa dijadikan petunjuk sebagai pusat penelitian yang memungkinkan untuk dijawab dengan data dan fakta yang ada di lapangan. Dan selanjutnya, hubungkan rumusan masalah yang didapat dengan teori-teori yang ada, sebab bisa jadi penelitian melahirkan berbagai dalil yang dapat membentuk teori baru. Rumusan masalah harus bisa diterapkan ke judul penelitian. Rumusan masalah diperoleh dari masalah. Namun, rumusan masalah jelas berbeda dengan masalah. Maka, seperti yang kita sudah ketahui bahwa masalah adalah adanya kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang ada. Bentuknya adalah sebuah pernyataan yang menunjukkan adanya sebuah masalah. Sementara rumusan masalah adalah sebuah pertanyaan yang memerlukan jawaban. Jadi dari segi bentuk bahasa sudah beda. Masalah bentuknya pernyataan yang menunjukkan adanya sebuah masalah. Sementara rumusan masalah berbentuk pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Meskipun begitu, perlu diingat bahwa antara masalah dan rumusan masalah memiliki keterkaitan. Hal itu karena setiap rumusan masalah didasarkan oleh masalah yang ada. Jadi, sebelum bisa membuat rumusan masalah, harus bisa membuat pengertian rumusan masalah. Jadi, menurut Sugiono, rumusan masalah itu merupakan
suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian ini berdasarkan penelitian menurut tingkat eksplanasi. Paryatawestra menjelaskan bahwa rumusan masalah adalah suatu masalah yang terjadi apabila seseorang berusaha mencoba suatu tujuan atau percobaannya yang pertama untuk mencapai tujuan itu hingga berhasil. Sutrisno Hadi mendefinisikan rumusan masalah sebagai kejadian yang menimbulkan pertanyaan kenapa dan kenapa. Jadi, membuat rumusan masalah itu, tentukan masalah dari penelitian, tentukan solusi, bukan kalimat tanya antara masalah dan solusi yang memiliki hubungan sebab akibat. Jadi, batasan penyusunan rumusan masalah ialah rumusan masalah harus spesifik pada variabel yang diteliti. Yang kedua, menggunakan argumen yang masuk akal, artinya dalam pembatasan harus rasional sesuai dengan logika. Yang ketiga, rumusan masalah ditentukan atau ditetapkan pada variabel yang tepat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya memohon ampun. Wabillahi fisabilil haq, astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.